Mustokusumo, dan Bapak Endo Suwanda. Yang terhormat Ibu Anak Agung Ayu Kusuma Army, Maestro dari Karangasem, Ibu Wiwi Sipala, yang terhormat Kanjeng Gusti Raden Ajeng Ansila Sura Marina Sujiwo, dan Raden Ayu Ngabehi Citra Wahyu Arsiani mewakili Maestro dari Solo. Panggung Maestro adalah kerjasama Yayasan Taut Seni dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Media Film, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia. Acara ini terselenggara selama 2 hari, yaitu pada tanggal 21 dan 22 Desember 2023. Tadi malam pada saat tanggal 21 Desember sudah dilakukan pagelaran di hari pertama. Alhamdulillah mendapat apresiasi yang sangat positif dari seluruh penonton yang hadir. Rangkaian acara dari panggung maestro kedua pada hari ini akan diadakan percakapan bersama para maestro yang akan dipandu oleh Resta Adila, yaitu Mbak Lala dari Koalisi Seni. Selanjutnya acara ini kami persilakan untuk Mbak Lala untuk memandu acara percakapan bersama para maestro. Silakan Mbak Lala. Oke, terima kasih kepada MC kita Mbak Emilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Emilda, saya Lala yang akan menjadi moderator pada acara kita siang ini, percakapan bersama Maestro, yang merupakan rangkaian dari kegiatan panggung Maestro yang kedua di tahun 2023 ini. Baik, sebelum memulai diskusi dan percakapan Maestro pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan para narasumber yang sudah hadir, yang merupakan maestro dari seni tari Mangkunegaran, Surakarta, Karangasem, Bali, dan juga Goa, Sulawesi Selatan. Lebih jauh mengenai apa sejarah dari suatu tarian ini dan bagaimana menarikan sekaligus menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam tarian tersebut dan apa saja tantangan yang dihadapi masa kini, kita akan kupas semuanya di sesi siang hari ini. Baik, untuk narasumber kita yang pertama ada Gusti Raden Ajeng Ansila Sura Marina Sujiwo yang kerap disapa Gusti Sura, ditemani oleh Raden Ayu Ngabehi Citra Wahyu Arsiani SE yang merupakan cucu dari Eyang Tarwo, maestro seni tari yang kemarin malam sudah kita saksikan menari Golek Montro. Sedangkan Gusti Sura merupakan seorang putri dari Raja Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Mangkunegara 9 yang memiliki nama asli GPH Sujiwo Kusumo dan Permaisuri Gusti Kanjeng Putri Mangkunegara 9. Beri tepuk tangan biar enggak tegang-tegang banget. Oke, selanjutnya narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Anak Agung Ayu Kusuma Arini, SST MSI. Beliau lahir di Karangasem, Bali pada tanggal 9 Mei 1947. Beliau menjadi dosen isi dan pasar dari tahun 1976 hingga 2012. Bugung, sapaan akrabnya, mengajar teori dan praktek palegongan, kekebiaran, dan pegambuhan. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ibu Anak Agung Ayu Kusuma Arini. Oke, yang selanjutnya narasumber kita yang ketiga ini merupakan salah satu pengajar di Institut Kesenian Jakarta. Bersama dengan almarhum Dayang Manda, beliau merekonstruksi dan merevitalisasi tarian Pakarena Burakne Kasuyang sejak tahun 1995. Bu Wiwi merupakan penari nasional dan juga internasional. Beri tepuk tangan kepada Ibu Wiwi Sipala.
Baik, untuk memulai sesi percakapan maestro pada siang hari ini, sebelumnya saya akan ke narasumber yang pertama, silakan mikrofon. Nah, sebelum memulai kita akan menyaksikan video selama 2 hingga 3 menit terkait tarian Golek Montro dan juga perkenalan untuk maestro dari Mangkunegaran. Silakan. Menawi kados joget golek napa gabyong menika aja kulake iki sak seletakan sing dipersani yen ngono kagalan dados rasa menika aku joget agalan sing aku putri ya sing kaya putri ngaten. Ya sakmenika kaya lare-lare sampeyan. Iki aja iki dolatke. Ki tangan aja ngulatke tamu. Aja ngulatke, aja mesam-mesem dhewe. Meseme rasane dhewe. Ki wis eneng. Rok ngaten. Mulai ngajari lare-lare. Golek Montro itu menggambarkan anak muda yang baru birai dandos. Menika raosipun remen ngaten. Menika nggih Golek Montro lambang sarine isange Jogja saking ingkang nindakaken sak menika tregel apa ora among ngaten. Golek Montro menika nggih saking menika rumiyin khusus Bukranten nimbali kaping 7 menika. Menika sagedipun namung golek tok. Lah sedaya menika ping 7 rak lajeng ngobah anunipun. Saking mriku bentenipun lajeng pun laras wonten mriki kados srimpi menapa budaya menika saking Jogja ya. Nanging pun obah dosa dalem ping 7 menika. Nggih gendhenipun anunipun beksanipun cara Mangkunegaran. Oke, ada yang bisa tebak usianya Eyang Tarwo? 92, oke. Iya, 90-an dan masih segar untuk menari ya. Mungkin bisa langsung disampaikan dari sejarah, latar belakang dari tarian itu sendiri dan juga bagaimana cara menyampaikannya, apakah berbeda di setiap lokasinya. Silakan. Gusti Sura dan Mbak Citra. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berada di sini. Mungkin saya bisa sedikit bercerita tentang tarian atau beksan Golek Montro dari Mangkunegaran. Beksan Golek Montro itu merupakan welcoming dance. Jadi tarian ini selalu ditarikan di awal acara sebagai penyambutan tamu. Golek Montro ini berisikan tentang doa-doa supaya acara yang akan berjalan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tarian ini bercerita mengenai, kalau tadi dari Eyang Tarwo bilang di video kan putri-putri yang sedang birahi, yang sedang dandos. Dandos itu dandan kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau di simplify dalam bahasa Indonesia, beksan Golek Montro itu merupakan tarian yang menggambarkan putri-putri, utamanya putri remaja dari keraton yang sedang berdandan untuk menyambut tamu agung dari kerajaan lain. Jadi tamu agungnya kerajaan disambut oleh putri-putri ini yang sedang menari.
Beksan Golek Montro itu lahir di era Mangkunegoro ke-7 kalau di Mangkunegaran. Beksan ini aslinya juga sebetulnya dari Keraton Yogyakarta. Kenapa bisa dari sana? Karena di era itu Mangkunegoro ke-7 menikah dengan putri Keraton Jogja yaitu Gusti Kanjeng Ratu Timur. Makanya perkawinan budaya sangat banyak terjadi di era Mangkunegoro ke-7. Salah satunya beksan atau tari Golek Montro itu. Di Jogja pun ada, di Mangkunegaran juga ada. Tapi di Mangkunegaran disesuaikan oleh Mangkunegoro ke-7 sesuai dengan gaya Mangkunegaran, baik gerakannya, kostumnya, maupun gending atau pengiringnya. Mengapa bisa selain karena adanya perkawinan dengan Gusti Kanjeng Ratu Timur itu, Mangkunegoro ke-7 sering mengirimkan tim keseniannya untuk belajar menari ataupun karawitan di Keraton Jogja, dan juga sering memanggil guru atau pengajar dari Keraton Jogja untuk mengajar kesenian di Pura Mangkunegaran. Itulah mengapa adanya perkawinan-perkawinan budaya seperti itu yang bisa kita lihat di Beksan Golek Montro. Selain Beksan Golek Montro, sebetulnya ada beberapa tarian juga yang bersamaan munculnya dengan di era tersebut. Salah satunya adalah Golek Cluntang, lalu juga ada Serimpi Pandelori, Golek Lambang Sari, dan juga bedah. Kalau di Mangkunegaran disebutnya bedah Madiun, tapi kalau di Keraton Jogja mungkin disebutnya Bedoyo Gondokusumo. Begitu sih kalau yang saya lihat di arsip yang di Mangkunegaran. Nah, sebetulnya juga ada sedikit dua pemikiran berbeda. Kan namanya Beksan Golek Montro. Nah, montronya itu ada yang bilang montro itu adalah mantra atau doa. Tetapi juga ada arsip yang mengatakan, dan juga di dalam lirik lagu yang menjadi pengiring itu menggambarkan sebagai montro, sebagai kembang timun. Nah, sampai saat ini pun juga kita masih mencari tahu sebetulnya yang mana sebetulnya yang menjadi acuan. Tetapi sebetulnya kalau setelah kami analisa, kami resapi, sebetulnya artinya hampir sama. Karena kalau digabungkan kan juga kembang timun, montro dengan arti kembang timun itu kan membawa arti senang, bahagia, happiness. Sementara montro yang artinya doa kan doa sakral untuk sesuatu. Jadi bisa kami simpulkan bahwa dua arti ini sebetulnya adalah arti yang baik. Doa supaya acara yang berjalan dengan lancar itu pun membawa kebahagiaan bagi semua. Begitu sih kalau dari saya. Oke. Ada tambahan mungkin cerita sedikit dari Mbak Citra atau pernah diceritakan Eyang Tarwo soal pembawaan Golek Montro itu bagaimana, apakah lokasinya harus tertentu dan dibawakan oleh siapa saja? Selamat siang semuanya. Di sini saya mewakili Eyang saya yang kebetulan memang saat ini butuh istirahat juga yang karena kondisi sudah sepuh. Untuk Golek Montro sendiri kalau Eyang dan yang pernah saya lakukan itu sebenarnya Golek Montro itu ada versi panjangnya. Sebenarnya versi yang sebenarnya itu adalah kurang lebih 45 menit. Jadi yang kemarin kita pentaskan di panggung maestro ini itu hanya sepertiganya dari yang sebenarnya ada. Nah itu yang membuat versi cekak memang Eyang. Istilahnya versi cekak itu versi pendeknya. Dibuat hanya satu. Jadi yang kita pentaskan itu hanya satu bagian. Yang sebenarnya ada 3 bagian. Sebenarnya sama, cuman motif geraknya saja yang memang berbeda. Gitu. Nah, Eyang membuat versi cekak ini karena ya memang seiring berjalannya waktu banyak yang meminta untuk
di versi pendek kan. Itu pun versi pendek yang kita pentaskan ini versi yang lebih pendek lagi. Versi cekak itu 26 menit. Nah, yang kita pentaskan ini hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Itu karena memang ya seiring berjalannya waktu ini tadi, itu versi cekak yang kita buat untuk srisik, hanya srisik, pakai langsung srisik. Jadi ada adegan di awal dan akhir yang kita potong gitu. Untuk yang isian tengahnya sama dengan versi cekak gitu. Jadi memang ya mengikuti perkembangan zaman ya. Sekarang banyak yang meminta untuk dicekak hanya 15 menit. Tetapi kalau di Puro Mangkunegaran tetap dengan versi cekak yang utuh 26 menit itu. Kalau memang itu dipentaskan di pendopo. Itu tidak ada tawar-menawar. Itu kalau yang selama yang masih ada itu kalau di Puro ada penyambut tamu apapun ya harus dengan versi cekak ini, tidak bisa dipotong-potong lagi. Itu kalau naringnya di pendopo. Tapi kalau kita keluar gini masih bisa ya nganggo sing srisikan, bahasanya yang seperti itu. Montro versi srisik, aburan. Nah gitu. Jadi ada versi cekak dan versi aburan. Nah yang kita pentaskan di panggung maestro ini adalah golek montro versi aburan. Gitu. Oke, aburan dan versi cekak ya. Menarik istilah-istilahnya. Kemudian untuk pementasannya. Nah, kira-kira adakah persiapan khusus gitu seperti dari segi kostum, terus apakah ada ritual sebelum pementasan atau bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Gusti Sira atau Oke. Mbak Citra? Kalau Silakan. golek montro itu sebenarnya nggak begitu banyak ritual ya Mbak. Maksudnya nggak seperti yang ketika kita nari serimpi atau bedoyo. Golek montro ini termasuk versi yang ringan kalau di Mangkunegaran, nggak yang begitu berat. Dimanapun boleh dipentaskan. Persiapan khususnya ya kita harus latihan supaya kita bisa menyamakan rasa. Kalau itu memang ditarikan tidak tunggal. Kalau ditarikan dengan 3, 4, 5 orang, itu artinya kita harus sering latihan supaya rasa kita berlima, berempat ini menyatu. Jadi menyamakan gerak tangan, menyamakan polatan, kayak gitu. Supaya rasa yang kita tampilkan itu bisa sama dan bisa masuk. Dan bisa tersampaikan oleh penonton, itu aja sih. Oke. Terus kemudian itu dari segi persiapannya jadi bisa lebih simpel dari tari bedaya-bedaya lainnya seperti itu ya. Kemudian untuk orang yang menarikannya, itu apakah harus orang keturunan Surakarta mungkin gitu atau semua orang bisa menarikan golek montro? Oke, kalau itu semua orang boleh menarikan Mbak. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan. Sebenarnya paling cocok ditarikan oleh yang muda-muda ya. Tapi kebetulan ini yang di panggung maestro ini penari yang dibawa ke sini adalah penari-penari pilihan dari Eyang. Artinya Eyang memilih 4 orang yang dibawa ke sini adalah yang menurut Eyang sesuai dengan apa yang diharapkan Eyang. Itu. Jadi boleh sebenarnya ini boleh ditarikan, tidak harus keturunan keraton, enggak. Ini umum bisa ditarikan oleh semua kalangan. Gitu. Oke. Tadi ada versi panjang 45 menit, terus kemudian ada versi pendek sekitar 25 menit. Nah, itu tadi lokasi tapi bisa di mana aja ya? Bisa di mana aja dan siapa saja, terus kemudian segala umur. Kira-kira nih waktu latihannya berapa lama ya untuk menempuh 20 menit dan 40-an menit itu? Atau ya tergantung skill atau gimana? Untuk Silakan. bisa menarikan beksan golek montro itu sebetulnya kembali ke skill saya masing-masing. Karena seperti yang tadi kita tahu, beksan golek montro itu dia termasuk basic tapi tidak basic. Jadi kalau mungkin dibagi jadi 4 level, golek apapun termasuk golek montro itu termasuk level kedua. Tetapi kalau di Mangkunegaran tadi saya nambahin dari yang Mbak Citra bilang,
Memang betul semua bisa menarikan, tetapi hanya yang abdi dalam Mangkunegaran. Tetapi itu juga memang kalau mau dilihat dari arti dari tariannya ya memang patutnya sih yang muda-muda yang nari karena kan Putri lagi dandan. Cuman kalau yang hari ini yang kemarin dan hari ini tampil itu emang adalah senior-senior di Kementerian Langgeng Projo Puro Mangkunegaran yang dipilih oleh Eyang, tetapi juga senior-senior di tempat kami. Termasuk Mbak Citrani sudah senior juga. Karena beliau juga dari kecil sudah belajar di Puro Mangkunegaran. Oke. Nah, sebenarnya mendasari pemotongan dari 45 menit ke 20 menit itu adakah referensi tertentu gitu? Mungkin ada permintaan atau apa namanya itu? Ya itu tadi Mbak, perkembangan zaman di mana ojo tutu mau bicaranya digawe cekak gitu. Itu kalau yang gitu. Makanya Eyang saat itu dengan Pak almarhum Eyang Repto itu membuat versi cekaknya. Jadi memang dari versi panjang itu dibuat misalkan kebarannya itu ada 3 kali itu diambil dari yang pertama, yang awal, yang kedua, yang tengah, yang ketiga itu diambil dari yang terakhir, yang paling belakang. Yeah. Jadi memang yang sendiri yang membuat seperti itu. Oke, gitu. jadi biar pesan-pesannya tersampaikan seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup dulu ya yang dari Surakarta. Terima kasih banyak. Nanti kita akan kembali lagi ke sana. Kemudian kita akan ke pembicara kita yang kedua, yaitu Bu Gung dari Karangasem, Bali. Tapi sebelum kita mulai, boleh kita saksikan terlebih dahulu videonya. Nah, saya juga dengar dari ayah ya bahwa kakek dulu saling kunjung mengunjungi dengan Mangkunegara ke-7 dulu. Nah, Mangkunegara ke-7 datang mungkin tahun 1918, beliau masih bujangan, belum berkeluarga. Lalu kakek menyuguhkan legong. Nah, kemudian jadi selanjutnya kan saling mengabari demikian. Lalu Mangkunegara ke-7 akan nikah. Lalu kakek datang ke Solo membawa legong. Itu tahun 1920. Nah, kiranya mulai saat itu kakek dengan Mangkunegara hubungan baik. Nah, namun sebelumnya saya juga dapat sejarah bagaimana persaudaraan kita sejak zaman dahulu, katanya itu keturunan Erlangga. Jaya Bayo, Jaya Sabe. Kalau Jaya Bayo yang ke Solo, Mangkunegaran, itu keturunan Erlangga. Lalu yang ke Bali, Jaya Sabe. Jaya Bayo yang ke Solo, Jaya Sabe yang ke Bali. Itu katanya. Jadi bersaudara sejak zaman Erlangga, begitu. Jadi yang saya ketahui tentang legong keraton adalah itu ya sebenarnya legong keraton itu adalah yang berlakon lasem. Dia itu sebagai dasar tari Bali kalau legong. Karena semua gerak dasar tari Bali ada di sana. Jadi pose tangan, sikap kaki, sikap tangan. Jadi semua badan bergerak itu adalah dari legong. Jadi itu gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, itu semuanya dari ada bersumber pada legong. Sehingga legong dikatakan sebagai sumber tari Bali. Pelegongan ya itu struktur tarinya sama. Jadi ada pepeson, tapi maaf sebelum pepeson ada pengawit. Itu biasanya duduk di kursi, boleh bertimpuh di bawah. Jadi saya saja dia. Lalu kemudian ada pepeson, mulai dia memperkenalkan diri, tari apa ini gitu. Lalu ada pengawak, itu pengawak yang gerakannya beda antara badung, sabe dan pelihatan. Tapi yang norak ini sabe, pelihatan sama badung hampir sama bodinya. Kalau yang sabe, ini kan, ini begini, jadi dan jadi bukan body yang dianu, jadi pantat yang dia bergerak. Nah, kalau yang badung, jadi ini lain kan, body badan ya sama pantat. Nah, itu bedanya sabe dengan badung. Ya.
Itu. Yang lain-lain gerakan nyeri ekseng itu sama. Ya. Hanya mungkin dari ketiga itu beda, kebanyakan ngotak dan sebagainya itu. Oke. Bugung, ya tadi videonya cukup menjelaskan sekali ya terkait. Ini menarik karena ada sejarah tersendiri Bali dan Surakarta seperti itu. Boleh sedikit kembali dijelaskan terkait latar belakang dan juga sejarah Legong Keraton yang kemarin Bugung tarikan di atas panggung. Nanti malam juga nari lagi ya Bu. Oke, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Jadi atas waktu yang diberikan. Hadirin semuanya, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga kita semuanya sehat-sehat atas berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi baiklah, di sini saya ceritakan sedikit keberadaan Legong itu menurut ya catatan, jadi cerita-cerita dari orang-orang tua terdahulu bahwa Legong itu sudah ada sejak tahun 1811. Itu asalnya dari ada mimpi Idewa Agung Karna di daerah Sukawati. Beliau itu mimpi melihat ada bidadari dalam mimpinya. Nah, kemudian dari mimpi beliau itu menyuruh Bendesa Ketewel, itu kepala desa yang tahu tentang tari, lalu tolong buat tari ini yang saya lihat. Nah, jadi beliau menyuruh si kepala desa menari, oh ini kurang begini. Nah, demikianlah asal mulanya. Jadi Legong the leg terus dari gerakan gemulai cuma legong. Jadi asal mula leg itu gemulai lemah lembut, lalu gong diiringi dengan gamelan gong. Jadi demikianlah asal mula Legong itu adalah dari mimpi Idewa Agung Karna melihat bidadari dalam mimpinya. Demikian. Nah, kemudian lama-kelamaan muncul lagi beberapa seniman tari, jadi membuat Legong gerakannya begini. Akhirnya kita warisi sampai sekarang. Nah, itu dalam struktur tadi pelegongan itu pada umumnya sama semua. Jadi sebelum itu saya sampaikan juga bahwa di Bali sendiri ada 3 style Legong. Itu style Badung, ya, ada pengajarnya Pak Lotering, Ide Bagus Bode, dan Pak Nyoman Kaler. Kemudian ada style Sabe, itu I Gusti Bagus Jelantik dan juga putranya I Gusti Gede Raka Sabe yang pernah mengajar saya di Isi Denpasar. Kemudian yang terakhir ada Legong style Peliatan. Nah, di Peliatan sendiri Pak Lotring pernah mengajar di sana. Namun sebentar, lalu kemudian di sana sendiri ada Agung Gede Mandre, Gusti Biang Sengog. Nah, itu jadi distilir lagi gerakan itu, ya. Tapi sebelumnya Pak Lotring yang mengajar di sana. Nah, jadi saya sampaikan di sini bahwa dari ketiga style itu, style Peliatan tersendiri punya gerakan, ya. Jadi dalam hal body dia lebih cengket. Lalu demikian juga dalam gerakan pengawak sama seperti saya sampaikan di pengawaknya. Hanya di Sabe yang beda, itu pada waktu pengawak pantatnya yang engsok ke samping gitu. Nah, namun saya terus terang sampaikan di sini, dari 3 style Legong itu yang paling memasyarakat dipelajari oleh anak-anak dan sebagainya adalah Legong style Badung. Karena apa? Itu lebih sederhana, lebih simple. Eksek hanya sekali. Ya, sekali. Nah, demikian juga ngelo. Ngelo itu yang di bawah. Bawah kata itu berasal dari gambuh. Condong gambuh pedungan style Badung itu berisi ngelo. Jadi itu sehingga beberapa guru tua mengatakan Legong itu dari gambuh. Itu di antara lain demikian. Demikian juga pada waktu ngepik, pada waktu lelasan megat iyeh dan sebagainya.
Demikian. Jadi di Bali sendiri pelegongan yang paling digemari atau dipelajari oleh anak-anak adalah legong lasem itu. Nah, kemudian kami di sini membawakan disebut legong keraton. Nah, jadi kami lagi ke zaman dahulu bahwa kakek saya sendiri Raja Karangasem terakhir itu sudah berteman baik dengan Mangkunegara ke-7. Jadi saling kunjung mengunjungi. Sejak 1918 beliau sudah datang ke Karangasem. Lalu sering surat menyurat. Jadi ada itu masih arsipnya, surat menyurat seling beliau begitu. Dulu kan belum ada telepon ya, belum ada HP ya, masih surat menyurat. Ya, itu masih tersimpan. Lalu Mangkunegara ke-7 datang ke Karangasem disuguhi legong. Karena dulu legong adalah tari untuk persembahan tamu begitu. Jadi kita juga maaf sebelumnya di Bali juga itu untuk persembahan kalau ada odalan di Merajan atau pura pasti kita mempersembahkan tari-tarian. Jadi semuanya tarian itu untuk persembahan sebenarnya. Nah, lalu beliau datang disuguhi legong. Kemudian 2 tahun kemudian beliau akan pernikahan sama Ratu Timur. Itu fotonya ada di rumah masih. Lalu kakek saya membawa legong ke Solo. Nah, lama kelamaan jadi itu salah satu guru saya Gusti Ratu Sabo yang pernah ke Keraton Solo mengatakan apa sebabnya bernama legong keraton. Nah, ini karena tari legong dari Karangasem pernah main di Istana Mangkunegaran. Jadi masyarakat di Bali latah menyebut legong keraton. Padahal itu lakonnya Lasem. Prabu Lasem dan Rangkesari. Nah, itu demikian. Sampai sekarang, ayo kita nonton legong keraton. Padahal lakonnya Lasem. Nah, di antara legong di Bali yang paling lengkap strukturnya adalah legong Lasem itu. Apa sebab? Ya, karena ada condong sebagai emban. Ya. Emban putra-putri raja. Nah, itu gerakannya condong banyak sekali. Dari agam, ya maaf ya, ada agam ini kan agamnya harus kuncup, enggak boleh gitu. Ini dihayati ada apa ya? Begini cengket ya, dihayati sekali, jeldet. Nah, itu apa? Sikap tari ya. Lalu semua gerakan semua bagian badan itu ya. Semua bagian badan ada nama-nama gerakan tari dari kepala ya. Ini ya, ada seldet, mata ya. Ini harus hidup. Tari Bali itu ekspresif ya. Kalau kita enggak hidup. Tadi mata ada delik ya, ada ngelir ya, ada nyeriri ya, macam-macam itu. Ya, itu. Aduh. Ya. Nah, kemudian dari selain kepala lalu tangan. Semua gerakan tangan ada, ngagem ini, agam begini. Jadi dan sebagainya ya banyak. Karena tangan itu memegang properti kipas. Gerakan kipas ada 4 macam. Jadi ada ngepel. Maaf saya enggak bawa kipas. Ada ngepel ya. Ada ngekes yang ke badan, ngekes ya. Ya. Lalu ada ngiluk, lihat yang sana. Lalu ada yang ngeliput, jalan ngeliput. Nah, ini diputar. Itu gerakan kipas. Nah, itu untuk tangan. Lalu untuk body itu ada juga pengawak. Kapak-kapak. Jadi ini pengawak. Makanya orang belajar legong itu payah sekali, tapi cepat bisa. Maaf, sebagai dasar tari dia untuk gerakan apapun, untuk tari apapun itu akan gampang gitu. Nah, demikian juga di kaki. Ini ada kipasnya. Oh iya. Nah, makasih. Ya. Biar lebih jelas. Ya. Ini aja ada 4 gerakan ya. Ya. Ini ngepel ya. Tuh ngepel ya. Ya. Ini ngekes. Nah, ini di
dak kapak ding dong ding dang dong dare ane dong nino deng dong sir. Jadi ada ngileg kepala. Ya. Ini ngekes ya. Ini ngubit. Ini hap ngubit. Ini juga body ikut hap. Jadi ini ke sana. Habis ini lalu kembali. Jadi ini juga ngubit sama. Ini ngubit. Hap. Nah, jadi ada juga begini. Ini, nah itu. Nah, lalu kalau jalan, ini ngeliput. Kemarin ada adegan Prabu Lasem akan merayu Rangkesari. Jadi ini ngeliput. Ngeliput yang pelan. Itu akan gerakan merayu. Jadi 4 macam. Ya. Nah, jadi untuk kaki ada gerakan, maaf namanya tapak sirang. Apa? Mojok ya ke sana. Lalu ada kembang pada lurus kalau jalan. Nggak mungkin jalan gini kan? Nah, jalannya pasti gini sejajar kakinya. Nah, itu kembang pada namanya. Lalu ada juga yang ini ngejar yirna ning det pong nang ning nang sir det pong. Nah, itu ini ninje. Ya, itu gerakan kaki ya. Nah, kemudian di samping semua gerakan body, di masing-masing kepala ada ngotak ya, ada ngeliar ya, gerakan mata di sana ya. Nah, lalu di samping body, tangan, kaki juga ekspresi gerakan mata. Maaf ya, jadi untuk tadi di Bali itu gerakan mata penting sekali ya, penting. Kalau tidak demikian tidak hidup tari Bali. Tadi baru keluar ya, sudah senyum, jadi penonton tertarik. Nah, senyum ya. Demikian juga untuk seldet, jangan loyo gitu, jangan det nelik dulu baru senyum. Gitu. Gitunya teorinya untuk nyeldet ya itu. Apalagi ya? Boleh tepuk tangannya dong. Serius banget loh. Ya karena tari Bali itu sangat dinamis, semua body bergerak. Demikianlah. Jadi kalau adik-adik, mbak-mbak ini kalau belajar tari memang capek, tapi enak ya semua badan. Nah, untuk di Bali, tari Legong Keraton, tari Lasem itu masih terus dipelajari oleh anak-anak. Di Denpasar sendiri setiap 3 bulan ada festival tari legong. Itu mencari kejuaraan. Sehingga anak-anak SD itu terus memacu diri belajar pada sanggar kesukaan mereka. Setiap 3 bulan ada. Jadi dari sana akan mencari bibit-bibit untuk jadi penari yang bagus. Jadi kami mengucap syukur pada Dinas Kebudayaan karena pesta kesenian Bali tetap ada setiap tahun. Nah, di sana kita menggali, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan. Jadi tidak bisa akan hilang kira-kira masing-masing tari tradisi yang kita miliki. Mungkin tahun ini festival legong, tahun depan festival janger. Jadi masing-masing kabupaten itu akan menghidupkan janger lagi, mencari lagu-lagu yang kuno, masih mengasihkan sekali janger itu. 12 laki, 12 perempuan, ada kecak. Irinya ada kecak. Jadi ada janger. Jangi janger arat jangi janger itu. Bagus sekali kalau janger. Itu ya. Ya, tari social dance janger, ada festival janger, lalu ada juga festival gambuh. Itu sumber tari Bali. Jadi masing-masing kabupaten harus menghidupkan lagi gambuhnya begitu, karena ada beberapa kabupaten yang tidak punya gambuh, mungkin seperti negara tidak ada, ya di negara tidak jumpai gambuh, di Beleng juga jarang. Kalau sekarang yang masih ada di Denpasar, Pedungan, Batuan, Karangasem ada, ya itu. Saya kira yang sekarang masih ada demikian gambuh. Nah selain festival gambuh, ada juga festival Arjo. Itu drama tari yang memakai tembang. Lakonnya Cita Panji sama dengan gambuh ceritanya itu. Nah, kemudian juga ada juga
tarian upacara kadang-kadang difestivalkan juga untuk mencari bibit-bibit baru begitu. Nah, jadi syukurlah jadi di Bali itu kira-kira seni tradisi itu masih akan tetap dilestarikan oleh penerusnya karena ada ini pesta kesenian Bali. Jadi saya juga sangat bersyukur ada ini panggung maestro mungkin ya. Jadi memberikan apresiasi kepada anak muda yang pencinta seni bahwa dia tahu siapa sih itu penari dari Sulawesi, penari dari Sumatera, Cirebon dan sebagainya. Jadi mereka akan mencintai, mengerti tentang tarian itu. Jadi kami sangat bersyukur sekali ada ini. Mungkin nanti semua daerah di Indonesia tari tradisi yang sudah berkembang sejak dahulu itu akan terus disenangi, ya, dimengerti oleh semua insan seni. Ya. Baik, ya. Iya, sementara cukup. Terima kasih banyak Bu Arin. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sampai Anda. Ini cukup lengkap sekali informasi yang kita dapat ya dari segi sejarahnya, kemudian pembawaannya tadi sampai ada beberapa agenda ya di Bali terkait pelestarian kebudayaan terutama untuk tari-tari seni tari, terus kemudian lontar juga ada ya. Buat lontar. Okay. Itu masih ada difestivalkan ya. Buat lontar. Lalu ini bebasan. Bebasan. Kalau di Bali itu masih ada kalau upacara odalan membaca lontar, ada yang menyanyi, ada yang mengartikan. Itu biasanya Ramayana itu, Mahabharata itu dibaca dalam upacara. Itu ada dilombakan juga. Yeah. Itu ya. Okay. Itu selain juga membuat gebogan, ada membuat anyam-anyaman, itu ada dilombakan juga. Jadi itu semua perlengkapan budaya itu biar masih lestari demikian. Ya. Oke, itu kondisi hingga saat ini. Tiap tahun ada pesta kesenian Bali. Karena dari masing-masing daerah juga ada ke Denpasar. Dia mendaftar dulu, setahun sebelumnya mendaftar dulu. Jadi dapat nggak gitu. Kalau mungkin terlalu banyak bisa ditolak bisa tahun depan gitu. Bahkan juga dari luar negeri. Dari Jepang, dari Australia, Amerika, Eropa itu. Sehingga di Amerika ada Sekar Jaya. Di Jepang ada Sekar Jepun. Itu sering ke Bali. Karena orang Jepang juga menggemari seni gamelan dan tari di Bali. Mereka gantian datang ke Bali untuk pesta kesenian Bali. Ya. Baik, ya sementara cukup dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Dari Surakarta kita jalan-jalan ke Bali, kemudian kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan. Iya. Tepuk tangan kembali untuk Bu Wiwi. Sebelum memulai, kita akan menyaksikan video dari Goa, Sulawesi Selatan. Silakan. Beliau seorang pendidik yang kebetulan dia berkecimpung di dunia tari. Itu di Sulawesi Selatan susah mau dicari sosok yang kayak Pak Manda. Kemudian dia punya talenta menari itu memang luar biasa. Bahkan beliau merambah kemudian belajar tentang ballet ya atau balet. Dan itu yang kemudian perjalanan-perjalanan beliau itu kemudian dimomentumkan atau di dalam bentuk kananak yang sering beliau lakukan sepanjang hidupnya ya. Jadi kalau kita ke rumah beliau itu ada kananak yang merupakan representasi dari penari Pakarena perempuan Mbak Ine, dan juga ada kananak yang merupakan presentasi dari Pakarena Burak. Nah, setahu saya itu memang, nah ini hasil diskusi dari nenek dan Ibu Wiwi tentang bagaimana kita ini rekonstruksi Pakarena Burak. Karena itu Ibu Wiwi selalu berpandangan oposisi biner. Kayak misalnya kalau ada perempuan pasti ada laki-lakinya, masa tidak ada. Terus yang setahu saya itu betul-betul ya almarhumah ibu. Dan memang almarhumah ibu itu punya teman juga namanya Maman Anu atau Ibu Rukanti. Itu teman mengajar. Bagaimana mereka berempat itu
mencoba dari tahun ke tahun untuk membentuk merekonstruksi tarian ini Pakarena Buratni Kasulia. Hampir pada setiap penciptaan itu ya, apapun kadang-kala sampai sekarang ini apa saya setelah di DPR akhirnya saya selalu sangat mengenang beliau itu karena dianggap saya seperti adiknya karena kebetulan saya punya kakak seumur dia. Proses untuk menarikan tarian ini di mana kita diminta untuk mensucikan diri. Jadi proses pensucian diri itu dilakukan tentunya dengan cara tradisional daerah setempat yaitu Makassar atau Bugis. Kita diminta untuk melaksanakan yang namanya mandi uap. Pada saat itu masih dilaksanakan di rumah beliau, yaitu pada malam hari kita dimandi uap tentunya. Dan setelah itu kita dijamu dengan gas tradisional seperti jamu-jamuan pada saat itu. Kemudian yang paling penting adalah berpuasa. Jadi 1 hari menjelang pertunjukan itu kita diminta minimal 1 hari berpuasa pada saat itu. Itu tujuannya untuk mensucikan diri kita dan tentunya mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Baik, itu tadi sekilas terkait penari-penari dari Goa Sulawesi Selatan. Oke, Bu Wiwi, ya bisa tolong diceritakan kembali ya tentang ya sejarah dan tarian itu sendiri. Ya, silakan, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang. Tapi saya mohon maaf mungkin nanti diselingin dengan batuk nih kalau ngomong. Minta maaf sebelumnya. Ya. Menarik sekali kalau 2 video sebelumnya kita melihat maestronya langsung. Dan pada video yang ketiga ini kita cuma melihat para pelaku-pelaku karya beliau almarhum Pak Manda yang baru saja wafat pada bulan Maret 2002 dengan usia 85 apa 84 mungkin gitu ya. Nah jadi tadi kalau kita lihat video yang pertama, pembicara pertama itu adalah yang membantu Pak Manda membuat musiknya. Bukan membuat ya, memang sudah musiknya membunyikan musik itu, membunyikan musiknya yang sudah ada dalam sebelumnya. Nah kemudian yang kedua, kalau nggak salah ibu-ibu tadi ya, nah ibu-ibu itu juga muridnya, tapi murid untuk penari Pakarena Serejaga atau Pakarena perempuan, Pakarena Bayi deh disebutnya begitu. Nah kemudian yang ketiga tadi itu adalah ahli waris beliau, yang sekarang dia khusus mengambil untuk musik tradisionalnya gitu. Dan menyelesaikan studinya di Solo, baru saja selesai S2. Dan yang apa lagi tadi ya? Saya lupa. Ada Ibu Munasia Najamudi. Itu adalah teman seperjuangan Pak Manda. Mendirikan dulu ada IKKSS ya, Ikatan Kesenian Sulawesi Selatan dulu dengan Ibu Nani Sapada, mereka di sana tahun 60-an, dan bersama-sama juga mendirikan SMKI. Sebelum SMK itu ada konservatori juga. Jadi mereka sebetulnya yang termasuk pionir-pionir yang mendirikan lembaga pendidikan kesenian formal dan informal awalnya, kemudian menjadi formal dengan SMKI-nya. Itu perjalanan panjang dalam pembentukan bagaimana menghadirkan kesenian masuk dalam pendidikan resmi. Gitu. Nah, kehadiran saya bukan maestronya. Ini semua ada maestro tadi. Saya mewakili dalam arti begini. Mungkin saya cerita sedikit mengenai latar belakang, nggak apa-apa, waktunya masih ada ya Mbak. Tahun 1994, setelah ada kegelisahan pada diri saya sebetulnya, karena sejak tahun 65 ya, G30 SPK itu, saya mulai belajar tari Pakarena dalam arti belajar langsung, tidak hanya sekedar melihat, tapi disentuh oleh guru, katakanlah seperti itu. Nah dari
65 itu saya belajar beberapa tari-tari, tapi itu perempuan semua. Apakah itu Pakarena di pegunungan, apakah yang di daratan, pesisir, apakah itu yang di kepulauan seperti di Selayar gitu ya. Itu semuanya perempuan. Satu saat saya bilang sama Pak Manda, 94 waktu itu, Pak, saya tabe, saya harus tabe beliau ya. Pak tabe Pak, saya bisa tanya Ki gitu ya. Apa? Pak, saya ini kok belajar tari Pakarena perempuan semua. Ya, kok semua perempuan, tapi kalau saya membaca beberapa literatur itu ada tari laki-laki, canggolong-golong dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah lihat tarian itu, gitu ya. Terus dia diam dulu, dia nggak jawab. 3 hari kemudian dia panggil saya. Ero kok bantu Kak? Mau bantu saya? Dia bilang gitu. Kamu mau kerja nggak? Dia bilang gitu. Apa Pak? Dia gitu. Bantu Kak, kalau kamu mau lihat itu Pakarena laki-laki. Bagaimana caranya Pak? Mantang mengkonrini, tik mau balik ke Jakarta. Tinggal di sini nggak usah balik ke Jakarta. Wah buat saya kan sesuatu saat itu pekerjaan utama saya di Jakarta. Dalam hal ini itu kan tarik menarik antara kebutuhan kreativitas dengan pekerjaan ini ya. Tapi saya tidak menolak karena saya merasa bahwa permintaan dan penunjukan itu sebetulnya dia udah melihat mungkin saya ada kesungguhan, GR sedikit lah ya dalam hati saya gitu ya. Dan saya menerima, baik Pak, saya bilang gitu. Betul dia punya anak, mungkin gak hadir di sini ya. Ada anak yang juga saat itu guru SMKI dan dia bilang dia gak bisa bantu saya, gak bisa saya ajak bicara. Di samping itu dia ngurus anak karena baru pengantin baru punya anak juga. Yang kedua dia baru mau ngurus jadi guru ngurusin PNS-nya. Bolak-balik Takalar, Makassar itu sesuatu perjalanan jauh saat itu. Transportasi belum lancar. Jadi enggak ada yang bantu saya. Pernah Ero kok, ayo kita mulai. Kalau mau Ki, kita mulai. Dia bilang gitu ya. Aduh saya berpikir, oke Pak, Ero Kak, Ero Jak, saya bilang gitu ya. Dan itu dia seperti merasa sesuatu seperti apa ya, tutup botol dapat tutupnya gitu, botol dapat tutup gitu ya. Gitu. Tapi kemudian itu lama tidak terjadi respon karena memang saya di Jakarta. Tapi tahun 95 dia panggil saya. Wi, mahai moko, ada ini semua. Jadi rupanya dalam setahun itu dia mengumpulkan bahan-bahannya, referensinya. Sampai dia mengumpulkan lontarnya yang masih ada tulisan kagangannya. Kan kebetulan saya masih bisa membaca itu. Karena waktu saya SR dulu masih mendapatkan tulisan-tulisan daerah itu. Kagang apa, baca kayak gitu. Jadi saya masih bisa baca lontar itu. Nah jadi dalam proses 95 itu sampai kami 2010. Itu hampir 14-15 tahun berproses. Banyak hal yang kami diskusikan awalnya tidak pada bentuk, tetapi kami membaca lontar, kemudian dia mengingat-ingat kembali karena sebetulnya Pak Manda ini adalah neneknya dan ibunya itu penari Istana Goa terakhir sebelum DITII itu. Nah, dan ayahnya adalah ayah ibunya pelaksana ritual-ritual di istana dan juga sebetulnya pengukir keris segala macamnya gitu orang tuanya gitu ya. Nah jadi dia bilang ada Pakarena Burakne Kasuwiang, apa itu Pak? Itu adalah tari laki-laki Pakarena kalau untuk menyambut kalau pulang perang dan mengantar patriot yang pahlawan itu mau perang gitu. Jadi mengantar dan menjemput para yang habis perang dan sebelum perang gitu. Oh, oke, Pak. Dan kemudian berkembang karena sudah mungkin perangnya sudah enggak itu, terus beralih fungsi menjadi tari persembahan untuk raja. Kemudian seperti itu. Nah, itu Kasuwiang untuk raja ya. Kemudian ada persyaratan tadi yang disebut penarinya harus 12. Kenapa 12, Pak?
Karena itu juga sebetulnya salah satu yang menghambat sehingga tarian ini tidak populer dan tidak berkembang, tidak tersosialisasikan di daerah. Kenapa 12, Pak? Nah, 9 itu adalah lubang kehidupan manusia. Dan 3-nya adalah tingkat alam. Alam bawah, alam tengah, disitulah manusia itu hidup sebetulnya. Nah, kalau di Makassar terus, ayo Pak Karina Burane, boleh enggak 6 penarinya? Boleh enggak dikurangin, jangan 12. Kenapa? Kak Jala duduk, Kak Jala itu terlalu mahal biayanya. Nah, seperti itu sebetulnya kendala-kendala yang dihadapi di daerah. Sehingga tarian ini vakum. Pertama kali kami selesai dengan rekonstruksi tahun 2010. Yayasan Lestari punya Pak Manda ini mendapat bantuan dari Direktorat Kesenian Kemendikbud dari anggaran revitalisasi untuk disosialisasikan di masyarakatnya sendiri. Itu dapat di Istana Goa tahun 2010. Nah, disitulah baru masyarakat juga melihat dan mengundang para akademisi semuanya gitu ya. Nah, 2011 mendapat kepercayaan mewakili Sulawesi Selatan dalam Festival Tarian Nasional di Lombok 2012. Setelah itu ada 1 kali pementasan untuk penyambutan dan tidak pernah ada lagi, sampai sekarang baru ada lagi. Iya, boleh saya cerita mundur-mundur bolak-balik ya, apa yang saya ingat aja gini ya. Jadi dalam pembelajaran proses waktu kami rekonstruksi itu sekaligus merevitalisasi tentunya ya. Memang ada semacam simbol-simbol ya, terutama dalam floor design gitu. Ada yang namanya statue yang pertama itu yang cross, kemudian ada sulapa apa, 4 unsur alam itu, kemudian ada lekok bodong melingkar, kemudian ada alepu, ya itu ada 4 ya. Saya bilang, Pak, apakah maknanya itu? Apakah atau adakah maknanya itu? Dia bilang, kalau kau sudah siap nih terima, saya bilang kok. Kalau belum tidak, saya kasih kok. Nah, ada kayak gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang dia memang ungkapkan tidak secara verbal sebetulnya. Dia sampaikan itu. Misalnya pada sulapa apa, saya sendiri akhirnya berpikir dalam proses itu ya. Mungkin waktu saat itu dalam dia fungsinya sebagai tari persembahan raja, itu menurut tafsir saya setelah berdiskusi dengan Pak Manda, karena dia mengembangkan ya, itu untuk dia persembahan untuk sesama manusia waktu saat itu. Tapi itulah saya merasa bahwa tentu saja dalam proses kreatif seorang kreator tentu saja akan memasukkan tafsir-tafsir ya yang dia ingin memberikan penguatan makna atau penambahan makna dari itu sebagai seorang kreator gitu. Nah, yang menurut saya boleh berdiri, saya kasih contoh sedikit. Ya, silakan Ibu. Sini saya bantu ya. Dipakai di jalan di dalam bisa. Enggak apa-apa, enggak. Bicara tentang hasil ciptaan. Dia memberikan satu hasil ciptaan untuk manusia. Belum bina nasdem menyebutnya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan bahasanya. Kemudian dia menafsirkan bahwa
dia ingin memberikan satu tafsir dari juga vertikal. Jadi dia bicara hasil ciptaan dan siapa pencipta hasil penciptaan itu. Dengan merubah sedikit bentuk segi empat, ini sulap apa namanya. Biar jauh-jauh nggak apa-apa, keras di suaranya. Dengan merubah sedikit posisi sudut, ini jadi menjadi belah ketupat. Nah, belah ketupat dalam huruf kaganga itu adalah sa, yang artinya adalah seuwa. Seuwa itu adalah yang maha kuasa, satu. Jadi dalam posisi yang biasa, kalau dalam kita bilang solo apa-apa, kita akan melihat kotak. Dalam garapan ini kita akan melihat posisi sa itu. Jadi dia mengartikan bahwa dalam persembahan ini ada hablum minannas, hablum minallah. Itu dia tambahkan menurut tafsir dia untuk memberikan pengembangan isi daripada tarian ini sebagai kreator. Jadi dia tidak hanya melanjutkan sebetulnya, tapi dia menambahkan juga ada makna-makna lain yang ada di situ. Nah, yang kedua adalah etika seorang penari. Kalau untuk penari klasik ya, Sulawesi Selatan, sebelum dia menari untuk audiens umum seperti kita, dia harus menghadap ke androng guru dulu. Androng guru itu apa? Androng guru apa ya? Guru. Ya, misalnya musik, androng guru musik, androng guru apa gitu ya. Jadi misalnya penonton saya di sana, guru saya musik saya ada di sini. Sebelum saya sana saya harus hormat dulu ke sini. Baru ke situ. Kalau guru saya ada di sana, saya hormat dulu di situ, baru saya ke sini. Dimanapun itu posisinya. Itu ada semacam etika yang harus dilakukan oleh penari. Ya, nanti kita lihat nanti malam. Nah, biasanya kalau di daerah itu pemusiknya itu ada di depan. Jadi sekaligus audiensnya ada di situ juga. Jadi penari menghadap ke situ. Keren, gitu ya. Ya, nah, nanti kita bisa lihat. Jadi hal-hal itu yang dia pertahankan, Pak Manda dalam hal ini ya. Banyak dalam hal-hal color design, kemudian pemaknaan. Kemudian yang menarik lagi tadi ada ritual yang sebelumnya dilakukan. Ya. Pak Manda sendiri cerita, dia sebetulnya sempat belajar tarian ini sebelum bubar sama DITI itu. Tapi dia belum sempat melakukan belum pentas, belum mentas lah, belum tampil ke orang. Tapi dia sudah belajar tari itu. Nah, saat itu dia masih berpuasa 7 hari untuk melakukan tarian ini. Kemudian ada namanya barombong. Barombong itu orang sekarang bilang sauna ya. Jadi itu dibuat semacam rakeang di bawah kayu, terus di sini ada parak-parak. Terus kita duduk di atas, terus dibombok. Dibombok itu ditutup sama sarung. Itu malam hari buatnya. Dan itu namanya sauna ya, keluar-keluar keringat. Maksudnya itu apa Pak maksudnya sama kita puasa gitu ya. Kalau puasa itu membersihkan spiritual katanya. Disebutnya begitu ya. Kemudian untuk barombong atau apa untuk mengeluarkan daki-daki itu pembersihan fisik. Mungkin seperti itu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian ada lulur leleng dari ketan hitam dicampur asam sama kunyit. Kemudian ada minuman ramuan yang kalau sekarang saya baca-baca itu namanya itu brotowali ya, kayaknya yang pahit banget gitu tuh. Itu yang diminum sama mereka. Gitu. Brotowali. Nah, jadi memang ada ritual-ritual tapi terakhir 2011 dan 2012 cuma 3 hari. Nah, kalau yang sekarang malah anak-anak cuma sehari, nah, sehari. Nah, yang menarik adalah prosesnya. Gak apa-apa ya Mbak sekalian ya. Belum ditanya, aku dicerita duluan lagi. Ya, prosesnya menarik adalah 12 ini 8 dari Makassar, 4 dari Jakarta. Ya.
Ya artinya juga begini, mungkin supaya tarian ini kita harapkan berkembang di luar wilayahnya juga, mungkin seperti itu ya. Dan yang menarik adalah saya pertama ketemu dengan teman-teman Jakarta, Bu, saya sanggup nggak ya? Kok nariknya gitu sih? Kok musiknya cepet banget? Gimana ya? Maksud kok saya stres ya katanya gitu. Ah ini dia nih, ini PR banget kan kalau kayak gitu ya. Apalagi penari saya dia penari Cirebon, ada tuh satu orang penari Cirebon. Terus satu lagi tari Padang yang kayak gini gitu ya. Waduh, ini gimana ya? Itu sampai mereka berapa pertemuan tuh diem dulu. Gak bisa apa-apa gitu, udah belajar aja. Nanti pasti bisa. Jadi ada pengendalian diri sebetulnya di sana ya. Nah yang menarik ada, saya sampaikan sedikit mengenai teknik untuk tubuh. Ya, bagaimana Pak Manda memaknai sebuah ungkapan-ungkapan tradisional seperti itu talangan atau walia. Deng apa nih namanya? Sini kau dulu, Deng. Ini kurang. Ya, talang atau walia. Apa pengen talang atau walia? Entah menyerah kan? Pantang menyerah. Jadi itu kan ada istilah pelayar. Orang bilang, bisa kita terangkan sedikit Mbak? Selamat sore. Ya, perkenalkan, ya, nama saya Awar. Kebetulan saya salah satu pengiring dari Pakarena Burakne Kasuyang. Ya, sedikit saya jelaskan tentang pengertian talangan atau secara tradisional. Ya, secara tradisional artinya itu pepatah Makassar, pepatah bagi pelaut. Jadi pantang mereka kembali ke darat kalau sudah berlayar, pantang kembali ke daratan sebelum tanpa hasil. Lebih baik mati tenggelam daripada kembali. Itulah yang selalu dipegang sama pelaut-pelaut Makassar, perantau. Itulah kerasnya mereka. Makasih. Makasih, Dek. Ya. Ya. Ya saya akan melanjutkan, gak apa-apa saya panggil adik saya supaya juga ini pemusiknya biar ini generasi muda yang belajar tentang musik Serejaga Pakarena Burakne. Ya, apa yang ditafsirkan oleh Pak Manda mengenai ungkapan itu adalah bagaimana aplikasinya ke tubuh. Kalau biasanya kita cuma dengar ungkapan terus dibaca oleh para sastrawan, pada Sindrili dan segala macamnya. Tapi Pak Manda di sini memberikan satu, buat saya ya, itu pelajaran bagaimana ungkapan itu dimanfaatkan ke diri kita, ke tubuh kita khususnya untuk penari. Ya ini dalam sikap dia ungkapkan itu. Jadi biasanya kalau kita gini, itu kan biasanya badan kita ikut ya. Ini harus ditolak. Kenapa saya bilang begitu Pak? Pantang menyerah. Tidak bisa kita ikut ini berarti Anda ikut. Kaitannya apa? Ada satu ungkapan lagi yang disebut aposi. Aposi itu kalau kita lihat dalam Pakarena itu selalu ada yang kayak gini. Dimulai dengan ini. Center. Sebenarnya kalau kita bilang aposi itu kan pusat ya. Pusat. Kenapa begitu Pak? Dia bilang diam kau bicara. Kau lakukan saja. Saya coba melakukan. Pertama-pertama saya enggak menemukan, lama proses itu saya menemukan sebetulnya. Sekian lama ini dia tanya, apa kau dapat? Apa kau pikir? Apa kau rasa? Memang saya akhirnya merasakan sesuatu. Waktu saya pegang begini, di pusat ini, saya merasakan aliran darah saya gitu.
Saya merasakan itu. Artinya ada terasa sekali gitu ya. Terus kaitannya ke tubuh, sikapnya bagaimana Pak? Kalau itu kan tadi saya merasakan desiran, aliran darah saya menjadi seperti terpompa gitu ya, deras gitu ya. Dia bilang begini, kalau kau sudah rasakan itu, pasti badanmu itu tidak begini. Tidak begini, pasti begini. Pasti hidup kita, dia bilang begitu. Pasti hidup kita. Saya coba. Apa yang saya rasakan, apa yang dia katakan, saya buktikan. Jadi kalau kita begini, dengan sikap ini, kemudian kita pegang ini otomatis badan kita akan hidup. Nah saya kaitkan dengan, saya awal-awalnya juga belajar tari-tarian di sana-sana yang di luar-luar lah gitu. Kadang-kadang put your center, open your stomach, suka gitu kan ada istilah-istilah kayak gitu. Nah, saya hubung-hubungkan gitu. Saya orangnya suka hubung-hubungin gitu ya. Saya bilang ternyata yang istilah orang di sana itu ada di dalam tradisi kita. Ternyata ini menurut saya. Setelah saya melakukan pengalaman yang empiris gitu, membuktikan apa yang disebut guru saya. Bagaimana kita menghidupkan badan kita sebagai untuk penari, maaf ya Pak, penari. Bagaimana Anda mempertahankan jalan, tidak Anda menahan diri. Itu konsep 2 ungkapan yang diberikan Pak Manda. Dan memang saya pikir tidak semudah juga ya kita mengetahui ungkapan itu, kemudian kita aplikasikan ke tubuh, memang butuh latihan-latihan sehingga itu jadi konsisten sebetulnya. Saya kira itu dulu, mudah-mudahan ada tambahan. Terima kasih Bu Wiwi. Wah, ini ketiganya memiliki filosofi dan sejarah yang sama-sama kuatnya. Ya, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang sekiranya masih ingin digali dari ketiga tarian yang ada di sini. Ada Golek Montro dari Surakarta, ada Legong Kraton dari Bali, dan juga Pakarena dari Pakarena Burane dari Goa, Sulawesi Selatan. Saya persilakan. Ada pertanyaan? Iya, silakan Pak. Boleh nama, terus asal juga boleh. Kemudian ingin bertanya kepada siapa? Silakan. Terima kasih, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Saya sangat bangga dan begitu terharu sore ini mendapatkan pencerahan dari berbagai sumber, Mbak Surah, Mbak Citra, Bu Arini, Bu Wiwi Sipala, teman diskusi dan teman berdebat. Baik, saya asli Solo, lama di Jogja, paling lama di Jakarta. Jadi mengalami berbagai tantangan, khususnya ketika masuk Jakarta, dapat tugas di Istana Negara oleh Pak Sampurno, saya di Taman Mini Indonesia Indah waktu itu. Tantangannya adalah pemotongan tarian atau durasi. Ya, tadi bicara pemotongan, kemudian berkaitan dengan makna dan filosofi. Ini yang menjadi bumerang atau tantangan bagi saya waktu itu. Karena saya lama di Keraton Solo dengan Gus Timung waktu itu, pernah nari di Mangkunegaran, pernah juga membantu Pakualaman dengan tarian-tarian klasik. Begitu masuk Jakarta, tugas di Istana Negara harus mau nggak mau memotong tarian. Yang waktu itu menimbulkan polemik juga, karena banyak seniman yang nggak terima tarian dipotong untuk istana. Mungkin Bu Wiwi Sipala juga menjadi saksi mata. Jadi bagi saya ini adalah tantangan bukan problem. Ya. Jadi intinya adalah ke depan mungkin kita harus menyiapkan tarian-tarian supaya ini populer seperti Golek Montro, Legong, Pakarena,
menjadi tarian yang memang diciptakan atau dibuat versi baru 3 menit, 5 menit. Tapi inti selnya, kalau tadi Romo muji, filosofinya tidak hilang gitu loh. Itulah tantangan, bukan sebuah problem tapi tantangan. Tapi ini adalah untuk kondisional, artinya untuk kondisi-kondisi kesenian pariwisata yang butuh durasi singkat. Kalau bicara film berarti ini hanya trailernya kan gitu kan. Tapi kalau melihat aslinya silahkan datang ke Mangkunegaran, datang ke Bali, datang ke Sulawesi. Jadi ini adalah tantangan kita semua, bagaimana mempopulerkan tarian klasik tradisional dengan cara baru, menciptakan baru, tapi tidak menghilangkan filosofi tadi, inti selnya itu. Kami mohon pencerahannya, tantangan ini monggo kita sengguyung atau kita gotong royongkan untuk mempopulerkan tari-tarian keraton atau tarian klasik. Matur nuwun, rahayu, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Ya, mau langsung dijawab mungkin yang tadi ditujukan kepada siapa atau kepada ketiganya? Ya. Siapa saja. Siapa saja ya. Oke, mungkin mau dijawab dari Surakarta yang tadi juga sudah sempat menjelaskan terkait pemotongan tarian yang tadi dari 45 menit hingga 20 menit. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya cuma ingatnya bapaknya Mas Ara. Tapi masukan dari Bapak itu betul memang harus kami semua pelaku seni atau pelaku terutama tradisi ya, harus mempertimbangkan hal itu sih Pak, saya setuju. Membuat versi yang baru dengan versi yang kondisional yaitu yang hanya mungkin 3 menit, paling pol 5 menit. Mulai dari maju beksan sampai tarian yang mundur beksannya. Memang tantangan terbesar itu selalu di filosofi yang bergeser sih. Karena memang kayak di kami pun ada beberapa tarian juga yang mau nggak bisa dipotong. Kayak misalkan ketika ada kaitan dengan turis atau dengan pariwisata, mungkin dengan acara kenegaraan juga, itu kan emang selalu masalahnya di durasi. Apalagi bagi orang-orang yang tidak mengerti atau mungkin baru pertama kali nonton nari Jawa 20 menit pasti pusing. Permasalahannya kan itu, bosen juga kan. Tapi ya itu bukan masalah tapi tantangan. Gimana caranya untuk bisa membuat orang gak bosen. Ya satu-satunya cara yaitu dengan membuat versi baru atau mungkin dengan yang ada tapi digubah sedikit menjadi versi yang di bawah 5 menit. Karena itu kan juga tentu menguntungkan juga bagi yang nonton maupun bagi yang nari. Benar kan? Gitu sih. Kalau dari kami sih setuju banget Pak. Dan tentu itu juga memang sudah masuk ke dalam agenda kami untuk melakukan hal tersebut. Karena itu PR banget Pak, benar. Betul. Motong tari itu PR. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin juga bisa bantu jawab Ibu Gung Arini. Karena sepemahaman saya Legong juga begitu ya. Ada panjang sekali ya, ada terutama Legong Keraton ada sekitar sejam mungkin lebih. Iya, silakan Bu Gung untuk disampaikan pemotongan tarian yang diberikan. Jadi hadirin sekalian, untuk Legong juga ada pemotongan. Jadi kalau Legong Lasem yang lengkap itu sampai 1 jam. Ya, karena ada juga istilahnya negak jaran. Jadi setelah Lasem pergi kemana dia akan naik kuda. Lain gerakannya itu ada juga. Nah kemudian yang tadi malam itu juga kami potong. Jadi ini sebenarnya yang tadi malam itu pepeson ya. Pepeson jadi tidak ada pengawak, langsung tema. Nah ini biasanya untuk turistik ya. Jadi pengawak sama pengecet tidak ada. Tapi yang penting di sana Lasem sudah diserang oleh sebenarnya itu burung gagak dalam cerita, tapi ini disilir jadi Garuda demikian. Jadi yang tadi malam itu jadi Prabu Lasem sudah berperang dengan Garuda. Jadi sebagai tunjukkan turistik sebenarnya. Jadi yang Lasem yang panjang itu sampai 1 jam.
Jadi kemarin pepeson, langsung tema, langsung perang. Nah, itu. Jadi pengawak sama pengecer tidak ada. Nah, kemudian juga karena kami membawa lansia, jadi mereka lama tidak menari. Kalau kami ajari lagi pengawalnya, mungkin lagi 1 bulan tidak nyampe ke Jakarta ini. Jadi mereka sudah lupa-lupa, jadi tidak bisa menerima lagi itu. Jadi kemarin itu hanya mungkin sekitar 20 menit. Ya, kalau yang turistik itu sekitar 25-27 menit karena ada tambahan. Yang kemarin Garuda itu juga saya potong. Sebenarnya perangnya itu 4 kali, saya kemarin pakai 2 kali gitu. Maaf ya, jadi mungkin kalau kelamaan saya nggak bisa gitu. Jadi saya potong juga gitu. Jadi yang penting bentuk itu sudah kelihatan, Celuk Legong Lasem. Tapi kemudian itu terkenal latah bernama Legong Keraton karena dibawa yang ke Keraton Solo. Ya, jadi maaf saya tambahi lagi sedikit. Jadi hubungan Karangasem dengan Solo itu terus menerus. Jadi Mangkunegara ke-8, ya anak beliau juga sering ke Karangasem. Saya kenal sama Satuti, Rosati, ya saya kenal dengan baik dengan beliau. Beliau mungkin masih kecil-kecil juga datang ke Puri. Kemudian juga pada waktu Pelebon, pembakaran mayat kakek, 1 Januari 67 itu Mangkunegara 8 datang. Ya. Nah, ini Mangkunegara ke-9 yang belum pernah ke Karangasem. Kemudian Mangkunegara ke-10 kemarin sama Mbak mungkin ya 30 Juni yang lalu beliau datang ke Karangasem. Ada upacara pembakaran mayat dari paman sendiri. Jadi hubungan kami dengan Solo masih akrab sampai sekarang. Ya, itu. Jadi sehingga Legong Lasem bernama Legong yang bertema Lasem sekarang terkenal dengan nama Legong Keraton. Itu sehingga kami di sini oleh Ibu Restu jadi membawa dengan tema Legong Keraton karena ada hubungan dengan Keraton Solo. Ya. Demikian mungkin sedikit jadi pemotongan tentang Legong itu untuk turistik yang pendek. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gung. Ada tambahan Bu X terkait ya? Memang ada nih pemotongan. Ya. Silakan. Ya, makasih Pak, saya selalu diingatkan yang hal-hal itu ya. Kita selalu menemukan itu. Tapi pada awalnya juga memang saya juga kita sebagai kreator ya awal-awal tuh kok berat banget ya ternyata gitu ya. Tapi ya kita ada di mana? Apa ya namanya konteksnya apa? Saya kira kita harus menyesuaikan konteks sebetulnya ya. Nah khusus dalam tari Pakarena Burana ini kami kembalikan ke fungsinya. Jadi kalau masih di depan para raja, keturunan raja, sekarang masih ada sebetulnya di Goa. Jadi kalau masih dalam konteks melaksanakan ritual atau acara-acara istana, kita masih pakai 3 kali. Misalnya sembah atau apa. Tapi kalau untuk performance, untuk pertunjukan seperti ini, cuma sekali aja. Itu motongnya seperti itu. Jadi lihat konteksnya apa dan fungsinya di mana gitu ya. Nah, tapi itu pun masih kurang tuh di sini masih harus dipotong lagi. Saya tuh pikir lagi, saya konsultasi sama ahli waris. Ya. Tentu saya harus konsultasi, nggak boleh potong-potong aja gitu ya. Nah, walaupun saya terlibat di situ, tapi ya ada sedikit etika lah seperti itu. Jadi misalnya dalam Lekok Bodong, kalau penari utama itu yang depan itu harus di sini, dalam Lekok Bodong itu dia harus kembali ke sini. Ya. Tapi karena untuk tadi pemotongan itu dia dari sini saya potong 1/4 ke sini. Tapi dia akan kembali lagi ke sini ke titik awalnya itu. Itu yang jadi pemotongannya itu tadi lingkarannya dikurangin tapi dia dari sini ke sana tapi dia kembali ke sini tapi masih ada garis circle itu. Lekok Bodong itu. Terus ada satu yang saya lupa jelasin mengenai langkah kaki. Ada istilahnya itu tanam bangkeng. Tanam bangkeng itu adalah kaki yang selalu di lantai, melekat di lantai. Ya. Kalau dia melangkah, seret. Ini. Gitu ya. Nama geraknya pasusu.
Kalau dia muter, misalnya saya mau muter ke situ, saya mau menghadap ke sana, dia akan gini, melingkar. Kalau saya mau ke sana, saya ke situ. Jadi saya nggak gini. Nah, pakai kilekok bodoh. Kayak gitu. Jadi itu ada sikap-sikap kaki yang harus ada dalam Pakarena Burane. Gitu. Itu tambahan dari saya yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Kalau yang saya lihat tadi informasinya sepertinya sudah lengkap sekali. Atau boleh satu pertanyaan? Oh silakan. Begitu ya Pak ya. Nanti karena kalau memperlihatkan kaki ke penonton apalagi ke raja itu dianggap tabu. Itu. Nah, jadi lengkap ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Boleh satu pertanyaan lagi atau mau? Iya, Mbak Lala, ini sepertinya diskusinya kayaknya makin kesini makin seru ya. Iya itu dia. Jadi sebenarnya memang durasi kita kan karena ada persiapan juga untuk malam, baik itu para maestro kita dan juga tentunya sebagian di sini yang hadir itu juga mempersiapkan buat malam. Jadi nanti ini sebenarnya waktu sangat terbatas tapi biasanya tuh makin kesini makin hangat gitu ya, makin seru gitu. Ini sebenarnya lebih konsepnya mingle aja. Jadi nanti kalau dari para teman-teman yang hadir di sini ingin berdialog langsung juga kita tetap mungkin sebentar dibatasi gitu ya. Gimana Mas Irfan? Jadi untuk sekarang mohon izin ya kita tutup dulu acara. Atau boleh masing-masing menambahkan informasi gitu boleh, atau silakan. ada resume dari percakapan pada hari ini. Silakan. Silakan 1 menit 2 menit. Oh Pak Endo. Iya ada tambahan minta. Enggak di dalam agenda kita. Sampai jam 4. Ditambah. Nanti saya komitmen kita sampai jam 3:30 sih Pak untuk setengah 4. Ya. Terima kasih Pak Endo. Berarti, silakan. Ini closing statement begitu ya. Kalau dari kami, dari Mangkunegaran, melihat banyak sekali wawasan, kami pun juga jadi belajar tentang tarian Legong Keraton dari sumbernya langsung. Begitu pula dari tarian Pakarena, itu memang sesuatu, ini kan beda banget sama Jawa, jadi kita sangat berdua tuh dari tadi kayak wah keren banget. Ternyata ada beberapa juga filosofi yang mirip dan juga terutama soal etika. Jadi memang kalau menurut kami diskusi hari ini memang betul-betul sangat menyenangkan, menambah wawasan dan juga it's an honor for us bisa bertemu dengan beliau-beliau dan juga dengan Bapak Ibu hadirin di sini. Karena kami tahu Bapak Ibu hadirin di sini mungkin memang penikmat seni, tapi ada juga beberapa yang memang sebetulnya senior dalam dunia seni. Seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih dan mungkin kalau saya boleh pinjam kata-kata dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-10 untuk budaya itu harus selalu lestari. Jangan hanya dilestarikan, tetapi juga harus dikelola dengan baik supaya tetap hidup sampai kapanpun. Kok dari terima kasih banyak. Ya, kemudian Bu Gung Arini, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi maaf saya tadi lupa ya menambahkan bahwa asal mula legong itu, legong sakral sampai sekarang masih dilestarikan di Desa Ketewel, di Pura Payogan Agung. Jadi besok hari Rebo, jadi tanggal 20 kemarin Pagar Wesi, 3 hari setelah itu topeng-topeng sakral itu musolah menari. Jadi besok Sabtu itu ada. Jadi setiap 6 bulan, jadi asal mula topeng itu ada. Jadi mereka pakai topeng, mencanggem, digigit
kayak topeng Jawa, digigit, lalu diasepin biar mereka seperti trance, lalu menari. Ada penabuhnya menggal, jadi mereka menari begini lalu bangun. Jadi mengikuti alunan suara gamelan. Nah, itu demikian. Jadi yang berkembang legong keraton, legong kreasi. Jadi anak-anak kami mahasiswa di ISI itu kalau membuat ujian kearapan itu mereka membuat pelegongan. Tetapi kostumnya beda gitu kan untuk kreasi. Mungkin gedungannya mirip-mirip dikit. Lalu lamak biasanya legong kan polos lurus. Nah ini ada di kreasi, ada buat lengkung dikit, ada bundar dikit itu di ininya. Lalu di sesimping juga ada perubahan gitu. Untuk kreasi juga ada. Tetapi yang sakral ini masih tetap ada di Desa Ketewel, di Pura Payogan Agung. Itu kadang-kadang juga pada gaid-gaid juga membawa tamu ke sana untuk menonton bagaimana proses terjadinya legong itu begitu. Ya, terima kasih, itu tambahan dari kami. Terima kasih Ibu Gung Arini. Ya. Silakan Bu Wiwi. Ya. Sama ya, saya terus terang terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian bisa hadir, dan acara ini juga terima kasih sekali oleh penyelenggara. Artinya ya saya bisa bicara sedikit tentang Pak Karyana Burakne, katakanlah seperti itu. Karena orang tahu selama ini cuma Pak Karyana itu perempuan aja gitu ya. Jadi sekali ini saya coba share, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk teman-teman semua untuk bisa melihat kembali sebetulnya tradisi kita itu, ya menurut saya ya, maaf kalau belum, sangat kaya. Tidak habis kita akan gali, seperti sumur tidak akan pernah kering. Yang bisa kita aplikasikan pada kehidupan sekarang dan ke depan. Saya merasa seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan melihat dari Kemangkunegaran dan dari Karangasem, itu akan menambah wawasan saya dan juga terutama kepada teman-teman penari bahwa terutama dalam masalah etika, karena dalam tradisi itu syarat dengan nilai-nilai hal-hal seperti itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Romo terima kasih udah datang, Pak Suryondoro dan semuanya. Ini senior-senior semua, saya melihat Ibu, saya melihat semuanya. Terima kasih udah datang. Dan mudah-mudahan sudah menonton apa belum menonton? Mudah-mudahan. Mungkin Pak, boleh tambah sedikit mungkin Pak Romo, kalau udah menonton ada sedikit respon nggak Pak? Monggo. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir pada siang hingga sore hari ini. Selanjutnya untuk penutupan saya serahkan kembali kepada Mbak Imelda selaku MC. Baik, terima kasih Mbak Lala. Terima kasih kepada semua narasumber kita hari ini. Jadi memang, baik, saya sebelah sini ya. Untuk acara kali ini kita tuntaskan, kita selesaikan, tapi jika ingin berdialog lagi lebih dekat, kita berikan waktu sedikit 15 menit. Karena Ibu Arini dan Ibu Wiwi juga akan mempersiapkan untuk persiapan malam. Jadi ini saya tutup, cuma nanti silakan bisa yang mau minum dulu di area belakang. Kita juga ada sedikit snack, silakan dibeli, jadi bukan gratis. Jadi nanti Ibu Arini juga ada program untuk jadwal yang lain ya Bu ya. Kita ada ya. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih. Sorry. Saya ucapkan terima kasih Mbak Lala, audiens semua yang sudah hadir. Saya tutup acara hari ini, Panggung Maestro menjaga maestro melangkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.